Di episode Sumpah Pemuda Woman Breakthrough kali ini saya kedatangan seorang dosen cantik yang muda dan penampilannya begitu elegan dan sweet. Tapi yang dia ajarkan itu tidak sesuai dengan penampilan fisiknya. Pasti penasaran kan? Nah, tamu saya kali ini Ibu dosen Angel Damayanti dan kita akan ngobrol banyak dengan beliau di episode Sumpah Pemuda Woman Breakthrough kali ini. Jangan kemana-mana. Woman Breakthrough. Kenapa sih Angel dari semua profesi di dunia ini akhirnya memilih jalan menjadi dosen? Wow, ini cerita panjang. Nah, kenapa tuh? Karena sempat tadi kita ngobrol itu kan pengennya malah jadi dokter ya. Yes, maunya Tiba-tiba jadi dokter. jadi dosen. Nah, kenapa tuh? Cita-cita saya sebenarnya memang dulu waktu kecil tuh dua, ya, oke. dokter dan guru. I see. Sehingga saya memang senang mengajar anak-anak tetangga yang TK saya ajarin ngitung. Oke. Pokoknya entah kenapa saya senang kalau saya merasa dituakan oleh yang lain-lain. Padahal mungkin kita seumur gitu, tapi kayaknya mereka nurut apa yang saya Cocok kasih jadi tahu. kepala suku Nah, jadi. gitu. Iya, iya. Antara kepala suku atau kepala preman gitu ya. Jadi Iya, iya. semuanya ngikutin. Betul. Sampai waktu berjalan gitu tahun 2007 pembimbing skripsi saya menawarkan, kamu mau nggak jadi dosen di fakultas saya dia di UKI. Terus saya bilang, waduh, sementara pada saat itu saya lagi kerja di bank gitu ya dengan Oke. menikmati gaji yang besar ya. Kemudian tapi ketika kerja pun memang saya sudah merasa kayaknya ini bukan panggilan saya. Waktu kerja di bank itu? Ketika kerja di Oke. bank, karena saya merasa oke, mungkin gaji besar tapi hati saya tidak puas gitu. Kayaknya saya merasa ada yang kurang. Iya, iya, iya. Sehingga saya merasa ya itu panggilan saya untuk menjadi guru itu terus memanggil. Akhirnya ketika ada kesempatan, kamu mau nggak jadi dosen? Oke, saya coba deh ya. Dan Tuhan baik gitu ya, yang saya ajar bukan siswa tapi maha siswa gitu ya. Jadi agak lebih tuntutannya mungkin agak beda gitu ya. Tapi bukan berarti mengajarnya hilang, karena yang saya senangi sebenarnya bukan mengajarnya semata-mata, tapi mendidik, mengedukasi, memberikan values, menanamkan nilai-nilai, menjadi contoh gitu ya, dan mengencourage, memotivasi itu menjadi satu kesukaan buat saya. Dan buat saya itu menjadi panggilan yang akhirnya terlengkapi. Sehingga kalau ditanya sama suami saya, kamu kok jadi dosen gajinya cuma seberapa gitu ya, nggak dibandingkan kalau kamu dulu waktu di bank atau kamu jadi dokter. Terus saya bilang, iya betul memang, tapi kepuasan itu tidak selalu semata-mata dari materi. Gitu. Sudah berapa lama jadi dosen? Dari total? asisten dosen itu dari 2007, 2008, kemudian jadi dosen tetap 2009. Wah, mata kuliah yang diajarkan? Semester ini saya mengajar pengantar ilmu hubungan internasional. Pengantar ilmu hubungan internasional. Teori hubungan internasional dan keamanan internasional. Wow, keren banget. Yes. Oke. Nah, kalau di tempat di mana Angel mengajar, itu persentase dosen wanita dan pria gimana tuh? Di fakultas kami kebetulan perempuan lebih banyak, sekitar 60-65% dibandingkan laki-laki. Kalau hubungan-hubungan memang perempuan tuh lebih Ya, ini apalagi di fakultas kami ada ilmu komunikasi. I see. Ya, jadi satu-satunya yang laki-laki itu hanya ketua program studinya. Wah, lelah sekali menghadapi dosen tetapnya perempuan-perempuan itu ya. semua. Begitu kurang lebih. Oke. Nah, menurut Angel gimana sih karakter dari dosen wanita dibandingkan dosen pria? Apakah mereka lebih takut juga saya ngomongnya, tapi apakah mereka lebih
Wow. berkualitas ya. Yes. Hanya sekedar pertanyaan. Maksudnya Okay. what do you think? Kalau bicara kompetensi, perempuan tidak kalah unggul dengan laki-laki tentunya ya. Walaupun memang masing-masing punya kelebihan. Kalau laki-laki itu biasanya berpikirnya lebih grand, lebih besar gitu ya. Mereka memikirkan visi misi yang jauh lebih besar gitu ya. Perempuan lebih senang memikirkan yang detail. Jadi untuk mencapai visi ini mereka mikirin step by stepnya gitu. Itu kelebihan perempuan dan kelebihan laki-laki. Sehingga saya tidak bilang misalnya perempuan lebih hebat dari laki-laki atau laki-laki lebih hebat, enggak. Tapi dua-duanya sebenarnya sama-sama hebat dan saling melengkapi. Gitu. Ya, karena kebetulan saya mengajar radikalisme terorisme ya. Wow. Radikalisme, dan terorisme, yes. Woman Breakthrough. Woman Breakthrough. Nah, tadi kan sempat di-mention bahwa mendidiknya itu ya, yang kamu suka itu kan mendidiknya itu. Nah, apa sih bedanya mendidik dengan mengajar sebenarnya? Yes. Kalau mengajar itu lebih kepada kita mendeliver ilmu gitu ya, pengetahuan. Ya, sesuatu yang sebenarnya anak-anak atau mahasiswa itu bisa dapat dari mana aja. Ya, apalagi hari gini generasi milenial, mereka dengan gunakan gadget misalnya cari tahu tentang perang misalnya Israel Palestina, mereka udah bisa dapat download dari manapun. Tapi mendidik atau mengedukasi itu cakupannya lebih, menurut saya lebih kepada bagaimana mereka menjadikan mereka bukan cuma pintar secara akademik gitu ya, tapi pintar dalam hal misalnya bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan orang yang lebih senior, dengan dosennya, mempersiapkan mental mereka ketika mereka nanti lulus dan masuk kerja, kemudian menjadi kita sendiri harus menjadi panutan ketika misalnya menghadapi masalah, menghadapi due date ya, deadline, menghadapi tantangan, tapi bisa tetap kita nggak marah-marah atau frustasi atau kecewa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya jauh lebih penting gitu, karena ilmu pengetahuannya mereka bisa dapat kok. Betul. Kasih aja buku mereka baca, anak-anak kita pintar. Betul. Ya kan? Tapi edukasi, nilai, values, norma itu nggak semuanya. Dan itu sebenarnya yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar subjek mata kuliah atau mata pelajaran yang harus diajar ya. Oke. Nah, kamu kan juga pasti dulu pernah jadi mahasiswi pastinya ya. Nah, kalau melihat mahasiswa yang sekarang, mahasiswa dan mahasiswi lah, bedanya apa dulu nih waktu zaman kamu mahasiswi ini dengan yang sekarang kamu ajar nih? Bedanya karena kebetulan saya generasi 98 nih ya, artinya saya ikut demo pada saat itu, mahasiswa sospol ya, dan dibina oleh mahasiswa Fakultas Hukum, tahu sendiri Fakultas Hukum, apalagi UKI dulu terkenal misalnya dengan forkotnya gitu, sehingga saya di kader dan lain sebagainya, sehingga dari situasi yang berbeda saja itu akan melahirkan anak-anak atau generasi yang berbeda. Zaman kita lagi katakanlah ada masa transisi politik, ada masa krisis ekonomi, dan itu juga berat gitu ya. Ada beberapa mungkin yang terdampak. Kemudian zaman dulu ekonomi belum semaju sekarang, misalnya orang tua zaman kita kan nggak ada kasih kendaraan atau gitu, sehingga harus survive naik metro mini, naik bus dan lain sebagainya. Sehingga saya melihat anak-anak zaman angkatan saya lah ya, mahasiswa angkatan saya itu mentalnya justru lebih kuat, lebih tangguh menghadapi masalah, menghadapi tantangan tuh kita sudah lebih siap. Sedangkan yang zaman sekarang gitu ya, saya tidak mencoba mencari kesalahan siapapun, tidak, tapi mungkin memang produknya seperti itu, sehingga anak-anak zaman sekarang mungkin sejak SD, SMP, SMA banyak dibantu oleh orang tuanya, sehingga kadang-kadang mereka tidak terlalu survive. Misalnya ketika paling gampang gini, mendaftar kuliah saja. Waktu zaman saya, itu saya sendiri nyari, ya kan? Tapi hari ini, anak-anak kita tuh dibantu oleh orang tuanya, gitu ya. Kemudahan, mereka mendapatkan lebih banyak mereka punya banyak sekali kemudahan yang to some extent membuat mereka mentalnya belum terbentuk setangguh anak-anak zaman dulu, gitu ya. Apalagi mungkin kalau dibandingkan angkatan 45, jauh sekali lah ya itu ya. Tapi satu sisi, kelebihannya anak-anak zaman sekarang adalah mereka menguasai teknologi. Itu luar biasa. Dan kreativitas mereka itu luar biasa. Bagaimana mereka menciptakan karya-karya yang mungkin zaman kita tuh nggak kepikir tentang karya itu. Mereka bisa kreatif, out of the box, menghasilkan, apalagi sekarang zamannya entrepreneur, misalnya anak-anak muda bisa menjadi entrepreneur. Itu kelebihan yang hari ini.
Sementara kalau zaman kamu sibuk di kaderisasi. Yes, organisasi, Organisasi. semuanya. Iya, iya, gitu betul ya. betul. Tapi itu betul. Tapi menurut kamu dari kacamata kamu sebagai seorang dosen ya, apa sih yang perlu di-improve yang mungkin dari zaman kamu itu sampai sekarang ini masih belum terlalu signifikan perubahannya. Nah, apa yang menurut kamu perlu diperbaiki lah gitu. Dari segi sistem pendidikannya sendiri mungkin ya. Oke, kita lihat dari sistem pendidikan. Zaman kita sistem pendidikan itu sepertinya satu arah gitu ya. Dosen ngajar, mahasiswa harus dengar. Tugas semua dosen yang mengarahkan gitu ya. Sehingga kompetensinya lebih kepada kompetensi si dosen. Dosen maunya begini, si mahasiswa harus ngikutin maunya dosen gitu ya. Sehingga bagi beberapa orang itu, bagi mahasiswa angkatan saya pada saat itu misalnya itu membebani sekali, berat sekali gitu ya. Tapi sekarang menurut saya sudah jauh lebih baik karena kompetensi itu justru diarahkan kepada si mahasiswa. Berbalik ya. Ya, mahasiswa ini nanti setelah lulus diharapkan untuk bekerja di mana. Katakan kebetulan di kami ini ada ilmu komunikasi gitu ya, seperti Mbak Sela kan dulu sempat sampai sekarang pun masih jadi PR gitu ya, atau trainer gitu. Nah, diharapkan apa? Oh, mereka harus bisa public speaking misalnya, atau mereka harus tahu bagaimana mempercantik diri. Itu pun diajarkan gitu ya. Atau values apa yang kamu harus miliki sebagai seorang PR. Atau kamu mau, karena kebetulan ada hubungan internasional, mau jadi diplomat. Kamu harus punya kemampuan apa, skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang diplomat. Sehingga mahasiswa diarahkan lebih ke sana. Jadi kompetensi itu ditujukan untuk mahasiswa, bukan pada kebetulan saya kompetensinya, saya punya kemampuan ini, pokoknya mahasiswa ngikutin maunya saya. Ini enggak, kita yang harus mengarahkan mahasiswa untuk sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini kan kebetulan kita sedang memperingati Sumpah Pemuda. Episode ini juga khusus untuk Sumpah Pemuda. Menurut Angel, untuk generasi muda nih ya, kira-kira apa sih yang mereka harus lakukan nih? Terutama untuk memberikan kontribusi yang besar untuk negara kita ya. What do you think yang mereka harus lakukan ya, para generasi muda? Terutama apalagi kalau mereka mau berkompetisi dengan negara-negara lain ya. Buat generasi muda nih ya, penting sekali. Kami percaya bahwa generasi muda hari ini tuh jauh lebih kreatif dibandingkan zaman-zaman kita ya. Tantangannya pun berbeda. Kalau kami dulu mungkin menghadapinya adalah pemerintah yang katakanlah rezimnya otoriter gitu ya. Zaman ini rezimnya sudah jauh lebih baik gitu ya. Tapi tantangan kalian pun nggak kalah beratnya. Tantangan anak muda hari ini yang tadi Mbak Sela bilang, berhadapan dengan lulusan dari luar negeri untuk bersaing kerja, sehingga dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang nggak sembarangan gitu ya, harus bisa berbahasa asing, harus siap misalnya kalau kita harus bekerja di luar negeri, kita harus tahu aturan-aturan di luar negeri seperti apa. Kemudian dibutuhkan misalnya kita harus tahu situasi latar belakang kondisi sosial budaya di negara lain gitu, sehingga kita nggak, kalau dalam bahasa ini ya, nggak shock culture gitu ya. Kita tahu kebudayaan di Eropa begini, di Singapura begini, Amerika begini, dan kita nggak shock culture dengan ketika kita berada di sana. Dan satu hal mungkin tantangan terberat untuk anak-anak hari ini justru adalah bagaimana kita bisa mempertahankan values. Karena begitu banyaknya serangan-serangan dari media gitu ya, karena kita bisa dapat informasi begitu banyak ya, dengan thanks to kemajuan teknologi informasi memang ya satu sisi, tapi di sisi lain serangan-serangan dalam bentuk misalnya, karena kebetulan saya mengajar radikalisme terorisme ya. Radikalisme terorisme. Yes. Dan salah satu cara atau alat yang paling ampuh untuk merekrut anak-anak muda menjadi teroris itu melalui media. Dengan memberikan values-values yang kita mungkin melihatnya itu keliru gitu ya. Nah, values-values itu yang tadi saya bilang, kalau anak-anak muda ini tidak bisa mempertahankan values yang benar, kalau hubungan mereka dengan Tuhan tidak dekat, mereka jarang baca firman Tuhan, mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, nah itu yang bahaya. Karena serbuan informasi itu tadi saya bilang terlalu banyak, dan di situ dibutuhkan screening tadi. Nah, dengan new normal nih yang sekarang ini ya, menurut Angel gimana tuh dengan para mahasiswa dan mahasiswi yang mau nggak mau kan sistem belajar mengajarnya juga tidak dinamis seperti normal yang kemarin. Nah, itu menurut Angel gimana tuh? Yes, satu-satunya yang pasti dalam dunia ini kan perubahan ya. Artinya new normal ini pun sesuatu yang baru. Namanya juga new normal. Sehingga sesuatu yang baru
ya yang kita kategorikan normal tapi baru Yeah, gitu ya, termasuk tadi cara belajar gitu ya, semua menggunakan online. Mari kita melihat setiap perubahan itu dengan open mind, ya, terbuka bahwa di balik semua yang terjadi ini pasti ada sesuatu yang baik kok. Contohnya misalnya tadi anak-anak atau mahasiswa jadi lebih kreatif memanfaatkan gadgetnya mereka, gitu ya. Mereka jadi semakin terasah, misalnya membuat short movie yang tadinya belajar cuman baca buku aja, sekarang mereka bisa bikin short movie, bikin project-project webinar, Jadi YouTuber, ya. selebgram dan lain sebagainya gitu ya, yang mengasah kreativitas mereka atau malah mendorong mereka semakin lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Betul. Saya menantang mahasiswa saya, kalau kalian punya argumentasi atau konsep yang saya jelaskan ini menurut kalian tidak tepat, please feel free to criticize. Woman Breakthrough. Woman Breakthrough. Nah, ini karena acara kita kan Woman Breakthrough namanya, jadi nggak sah kalau misalnya saya tidak bertanya. Sebenarnya kelebihan wanita dalam mengajar dan mendidik dibandingkan pria, bukan maksudnya mendiskreditkan pihak pria ya, tapi maksudnya apa sih sebenarnya kelebihan dari seorang wanita dalam hal mendidik? Ya, ya. Walaupun tadi seperti saya sampaikan ya, mau laki-laki perempuan sebenarnya sama, kompetensinya mereka punya kompetensi yang sama sesuai dengan kebutuhan mata kuliah ya. Laki-laki tentu punya kelebihan, tapi dalam hal ini karena women breakthrough ya, bagaimana perempuan bisa memainkan peranannya, salah satu kelebihan perempuan dalam kita mengajar atau mendidik adalah perempuan pakai hati. Jadi misalnya kita udah tahu nih, aduh ini mahasiswa ampun deh di kelas, mesti dibantu ampun habis-habisan untuk dia bisa memahami sebuah konsep. Biasanya yang paling sering terjadi adalah ketika menyusun tugas akhir, skripsi. Itu baru kelihatan misalnya mahasiswa ini menulisnya secara sistematika penulisannya semua. Aduh, kadang-kadang dosen ini kalau yang laki-laki udah nggak mau tahu, ini saya nggak mau, ini jelek sekali, tata bahasanya, grammar kamu perbaiki. Kalau yang perempuan, itu bisa kami yang dosen-dosen perempuan di fakultas saya itu mengajari cara menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan malah benar. dibimbing ya? Dibimbing sampai mereka bukan cuma mengajari substansinya, tapi kayak guru bahasa Indonesia yang karena terus terang, misalnya mahasiswa kami tadi saya bilang ada yang dari Papua, ada yang dari Ambon, dari Nias, Mentawai, yang bahasa Indonesianya saja belum tentu baik gitu. Apalagi menulis yang fakultas ilmu sosial, ilmu politik itu kan kekuatannya di bahasa. Bagaimana mereka menganalisa sebuah kasus gitu. Untuk mereka menulis saja sudah susah, apalagi memahami dan menganalisa. Ya, walaupun banyak juga mahasiswa kami misalnya yang dari Papua, dari Ambon, mereka luar biasa brilian. Tapi ada beberapa yang memang kita harus extra effort gitu ya, harus usaha lebih. Nah, biasanya dosen-dosen perempuan punya kelebihan itu. Mereka punya hati mengajar. Jadi extra miles yang harusnya membimbing skripsi itu butuh cuma 15 menit, 30 menit, ini bisa 1 jam, 2 jam. Karena mengajari menulis tadi itu. Jadi in a way lebih ada sabarnya lah. Lebih sabar. Mungkin mengayomi. Karena, calon seorang ibu atau memang sudah menjadi ibu ya. Itu betul, karena kalau diterapkan di dalam keluarga memang biasanya ibu yang lebih sabar lebih dalam telaten, mengajar, lebih telaten mengajar. Walaupun nggak semuanya, ya, tapi rata-rata. Oke. Nah kalau Angel melihat dari wanita-wanita sekarang ini, apakah menurut Angel mereka sudah perannya sebagai seorang dosen sudah maksimal dalam hal di dunia pendidikan terutama? Oke, menurut saya sudah maksimal ya, terutama paling tidak di fakultas saya. Saya bisa melihat misalnya minat perempuan menjadi dosen tuh ternyata tinggi, gitu ya. Artinya dunia atau masyarakat hari ini pun sudah memberi kesempatan yang luas, atau paling tidak universitas kami, kampus kami itu memberi kesempatan yang sama ya untuk laki-laki atau perempuan mau mengajar gitu ya, menjadi dosen dan itu diberi kesempatan gitu ya. Bahkan yang tadi saya bilang lebih banyak perempuannya sebenarnya di fakultas kami. Walaupun mata kuliahnya kalau boleh jujur, mata kuliah misalnya di prodi saya hubungan internasional lebih banyak mata kuliah maskulin. Artinya mata kuliah tentang perang gitu ya, tentang keamanan internasional, tentang terorisme, dan itu terus terang saya perempuan pun mengajar
tentang terorisme, mengajar tentang keamanan Dan internasional. lebih banyak dosen wanita justru ya Yes. di tempat ini. Padahal yang diajar itu Materinya adalah materi laki-laki gitu Oke, ya. Bukan materi laki-laki tapi materi yang sebenarnya sangat maskulin Iya, gitu iya, ya, tentang iya. perang, tentang konflik dan lain sebagainya. Malah yang lucu ada teman saya laki-laki, dosen laki-laki yang diajar adalah tentang gender. Oke, menarik ya. Sementara saya perempuan gitu mengajarnya tentang keamanan internasional gitu yang sehingga kami suka bersenda gurau. Iya, memang sekarang zaman kesetaraan gitu ya. kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender. Jadi yang laki-laki mengajar subjek yang sangat feminisme, yang perempuan mengajar subjek yang sangat maskulin gitu. Dan ini membuktikan tadi perempuan sudah bisa menempatkan dirinya pada posisi yang setara sebenarnya dengan laki-laki. Tapi tentu masing-masing punya role yang berbeda. Laki-laki dengan kelebihannya, perempuan juga dengan kelebihannya. Tapi apakah kamu secara jujur melihat bahwa memang sudah berubah ya? Artinya gini, kan dulu kamu sendiri bilang dan menurut saya untuk angkatan kita juga setuju bahwa dulu tuh kan memang lebih one way ya. Mempertanyakan seorang guru atau mempertanyakan seorang dosen tuh kayaknya tabu banget gitu. Betul. But kalau sekarang ini apakah kamu benar-benar secara jujur tuh sudah melihat memang sudah ada perubahan gitu? Artinya hal-hal semacam itu tuh udah nggak berlaku lagi gitu loh. Kalau murid nggak boleh nanya atau mahasiswa nggak boleh nanya sama dosennya gitu. Ya, tapi balik lagi tentu itu tergantung si dosennya, Oke, gitu ya. Karakteristik setiap dosen beda-beda. Pasti. Apalagi misalnya di fakultas saya, range usia dosen mulai dari yang usia di bawah 30, yang umur 28 gitu ya, sampai yang usia 65 itu juga masih ada gitu. Sehingga gaya atau karakteristik dosen beda-beda. Yang di atas 50 mungkin masih mempertahankan gaya-gaya tadi yang kalau dia ditanya atau dia dikritik tersinggung gitu ya. Sehingga cara bicaranya itu tadi values, cara kamu bicara dengan orang yang lebih tua, lebih senior tuh harus hati-hati. Tapi yang katakanlah 40 tahun ke bawah sampai yang 28 tahun tadi itu gaya ngajarnya sudah jauh lebih, menurut saya jauh lebih loose, dalam arti malah misalnya kayak saya di kelas saya menantang mahasiswa saya, kalau kalian punya argumentasi atau konsep saya yang saya jelaskan ini menurut kalian tidak tepat, please feel free to criticize ya, selama kalian punya referensi yang tepat, artinya bahan bacaan yang tepat dan fakta, data di lapangan yang menunjukkan bahwa kondisinya ternyata tidak seperti yang saya sampaikan. That's good news. Dan itu memotivasi mereka dong. Biar bagaimana caranya, saya nggak mau di kelas kayak gini nanti saya nggak bisa ngomong apa-apa. Justru saya harus bicara, saya harus menantang. Sebentar, gitu. tadi beberapa kali Angel bilang Kak. Iya. Berarti sama mahasiswanya dipanggilnya Kak ya? Betul, mereka manggil saya kakak. Mungkin karena kami beda tipis ya umurnya. Iya. Maksudnya ngedengerannya kayaknya lebih menyenangkan ya. Tidak menakutkan buat mereka gitu. Iya. Sehingga mereka juga lebih terbuka karena kami ada konsep misalnya dosen PA gitu ada dosen pembimbing akademik. Nah, kami diarahkan bahwa dosen PA itu tidak hanya mengurus masalah akademik, tapi juga hal-hal yang non akademik. Misalnya, IP-nya kok turun nih? Kita mesti coba cari tahu gitu. Kenapa IP kamu turun? Bermasalahkah dengan si dosen? Bermasalahkah mata kuliahmu atau. Nah, tadi sempat ada hal yang menarik yang kita obrolin mungkin secara off air ya, bahwa Angel ini salah satu penilaiannya itu dari sisi value itu ada religius ya. Mau apapun agamanya, tapi value itu sangat penting buat Angel. Nah, ini kenapa nih Angel? Oke, values itu yang tadi sejak awal kita bicara gitu ya. Menjadi dosen atau menjadi guru, substansinya kita bisa, mahasiswa itu bisa dapat dari mana saja, tapi values itu butuh effort lebih, membangun rasa percaya diri mahasiswa gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, mahasiswa yang masuk di kampus kami itu dari daerah pedalaman yang kita nggak pernah dengar nama daerah itu, gitu ya. Dan ketika masuk ke Jakarta, dia berhadapan yang shock culture tadi ya, dengan kota orang-orang Jakarta yang metropolis dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang mereka merasa minder, kadang-kadang atau malah sebaliknya ada yang kebablasan, dikasih orang tuanya kasih uang jajan untuk 1 bulan habis dalam 1 hari karena dia beli handphone, dia beli baju dan lain sebagainya. Nah, sehingga buat saya ketika mereka jauh dari orang tua, ya, kalau mereka tidak mendapatkan pengayoman atau edukasi dari dosen di kampusnya dan mereka salah bergaul, ini kasihan. Sehingga di situ tadi peran dari dosen bagaimana misalnya menanamkan values tadi, values
kamu itu berharga, kamu harus percaya diri, kamu harus dekat dengan Tuhan. Dalam kondisi kamu orang tua jauh, kamu harus dekat dengan Tuhan. Betul. Atau kamu dekat dengan kakak kelas yang kamu bisa percaya, yang kita tahu dia punya kerohanian yang cukup baik misalnya. Kemudian membangun rasa bisa bersama-sama walaupun kulitnya berbeda, mungkin warna kulit, rambutnya berbeda, tapi kalian satu. Kalian sama-sama orang Indonesia, kalian sama-sama ciptaan Tuhan, kalian dipersatukan di UKI, jadi membangun tadi rasa percaya diri, kerjasama, dan tidak ada sekat-sekat. Nah, values-values itu yang kami mau bangun. Sehingga ada beberapa orang mengatakan kampus kami ini kayak Indonesia mini. Karena hampir semua suku yang kita nggak pernah dengar ada di kampus lain, itu ada di kampus kami. Wow. Dan itu yang kami coba kami bangun, values kebersamaan. Oke. Nah, ini kan berkenaan dengan Sumpah Pemuda. Mungkin Angel bisa kasih pesan-pesan untuk generasi muda kita nih. Silakan. Yes, buat kamu anak-anak muda, mahasiswa atau siapapun yang masih merasa muda, percayalah bahwa kita ada di Indonesia hari ini bukan satu kebetulan. Tantangan apapun yang kita hadapi hari ini itu jangan biarkan menjadi sebuah masalah yang malah menghambat kita, tapi jadikan itu sebagai daya dorong untuk mengangkat kita lebih tinggi, naik untuk memberkati bangsa Indonesia, memberkati masyarakat di sekitar kita, memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi tetap andalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan punya rencana indah untuk kamu. Tuhan memberkati. Thank you Angel for coming. Terima kasih Ibu dosen. Ibu Mbak dosen Sela. ini walaupun masa online ini kan lagi sibuk banget ya. Jadi thank you banget udah datang ke Women Breakthrough. Semoga sukses terus ya. Semangat terus dalam mengajar dan mendidik generasi muda kita ya Angel ya. Mbak Sela juga. Oke, so pemirsa Women Breakthrough, demikianlah episode Sumpah Pemuda kita yang sangat spesial hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di episode Women Breakthrough selanjutnya. Saya Marcella Lumua pamit. Tuhan Yesus memberkati. Bye.